Jadi seorang konsultan nggak boleh cengeng. Kenapa? Karena nanti di dalam implementasinya, ketika lu cengeng, habis. Which is misalnya jam hari Sabtu, jika customer menghendaki kita masuk dan ada kebutuhannya ke sana, ya kita harus bersedia untuk itu. Halo guys, bersama gue Bima di sini and welcome to Behind Channel. So hari ini kita akan syuting untuk launching playlist baru, yaitu dunia kerja atau gimana sih rasanya kerja jadi titik-titik. Dimana titik-titik itu akan kita isi dengan berbagai macam pekerjaan, yang mana nanti kita akan gali informasinya kerjaan itu tuh ngapain aja sih sebenarnya. Nah, so sekarang kita berada di Apple Tower Central Park, lantainya nggak boleh dikasih tahu ya karena perusahaannya juga ini rahasia. Gue udah ada janji dengan salah satu consultant manager, di mana dia itu fokus di data analitik yang namanya data engineer. So kita akan kulik bagaimana sih kerjaan sebagai consultant data engineer itu. So let's go, langsung aja, come on. Hai, nama gue Iwan Gunawan. Sekarang ini pekerjaan gue sebagai Technical Consulting Manager, fokusnya di bagian data engineer. Hai, nama gue Bima Sakti Ramanutomo, dan yes, gue adalah host Behind Channel, sekaligus gue adalah seorang Technical Consultant Senior untuk Departemen Big Data Analytic. Fokusnya kita ke data engineer. Jadi data engineer di sini tuh sebenarnya adalah mengumpulkan semua informasi ini dari berbagai sumber gitu ya. Kemudian kita akan mengolahnya, termasuk di dalamnya melakukan cleansing dan juga menambahkan kualitas datanya, sehingga data itu siap untuk digunakan oleh divisi atau departemen lain dalam suatu perusahaan dan mengolahnya menjadi informasi yang berguna. Kita menggunakan sebuah tool namanya ETL, di mana extract, transform, dan load, itu panjangan dari ETL. Nah, extract ini di mana artinya kita memindahkan sebuah data dari sebuah source gitu ya, anything source-nya bisa FTP, bisa database dan lain-lain. Kemudian kita ekstrak, kita tarik datanya, kemudian kita transform itu bisa dalam bentuk cleansing atau kita tambahkan formula-formula khusus di dalam kolom-kolom tersebut. Kemudian kita loadnya itu kemana? Ke big data, targetnya itu kita ke big data. Tugas seorang data engineer dalam suatu perusahaan biasanya itu dimulai dari tahap awal. Kita menggali user requirement, kebutuhan dari si user, apa KPI-nya, tujuannya apa gitu ya. Kemudian kita kumpulkan, kita olah gitu sampai menghasilkan informasi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh si customer itu sendiri. Either secara langsung dibutuhkan oleh end user, atau mungkin seperti yang disebutkan di awal, disiapkan untuk tim lain sehingga dapat diolah lebih lanjut. Nah, misalnya dengan visualization sehingga akan menjadi informasi yang lebih berguna untuk manajemen tingkat atas seperti itu. Tugas seorang technical consultant senior ya, yang lebih ke arah senior, gua ini terbiasa untuk melit sebuah tim di dalam project yang khususnya project untuk data engineer atau big data tersebut tadi. Jadi tugas-tugasnya pertama sebagai lead tentu saja kita melakukan komunikasi yang baik dengan user untuk mendapatkan requirement dulu, based on apa sih kebutuhan user, dia maunya seperti apa dan lain-lain. Kemudian sebagai lead juga kita harus memanage tim yang ada di dalam project tersebut, di mana kita harus tahu keluh kesah dari tim, kita harus tahu level tingkat knowledge dari tiap tim itu, tiap orang berbeda-beda. Jadi kita harus tahu juga mapping untuk knowledge-nya, karena nanti pada akhirnya seorang lead juga harus membagi pekerjaan. Jadi misalnya kita punya 100 table, kita harus bagi tuh, si A dapat berapa table kerjaannya, si B dapat berapa table, tergantung dari skill dan knowledge-nya juga masing-masing, seperti itu. Kemudian consultant data engineer juga harus membantu untuk mendesain bagaimana sih flow yang tadi udah dibantu oleh seorang business analyst. Kemudian kita bentuk flow-nya atau kita bentuk flow-nya tersebut di dalam sebuah ETL tool yang sudah disediakan. Nah, jadi kita implementasikan desainnya tersebut. Setelah diimplementasikan di ETL, kita melakukan, kita suguhkan kepada customer seperti ini loh jadinya. Dan nanti kita akan melakukan testing lebih lanjut sehingga sampailah pada saat go live terakhirnya. Itu. Dalam pelaksanaan atau dalam project, sebenarnya seorang data engineer itu terbagi menjadi beberapa spesifikasi atau beberapa pekerjaan. Business analyst, ada data developer-nya, developer untuk data engineer, dan terakhir adalah untuk technical writer sebenarnya. Data analis atau business analyst bisa dikatakan seperti itu. Fungsinya menggather user requirement,
udah gitu kemudian menjalin komunikasi dengan pihak user, mendapatkan KPI, memahami arsitektur data yang ada, sehingga pada akhirnya nanti dapat menerjemahkan apa yang ada di dalam suatu environment perusahaan dan menghasilkan data yang disiapkan untuk seorang tingkatan selanjutnya. Tapi terkadang gue sebagai technical lead juga itu suka merangkap juga menjadi business analyst juga, jadi sekalian untuk menggather requirement tadi. Nah, kemudian dia harus mendesain flow-nya. Flow-nya ini seperti apa, yang baik seperti apa, table-nya dipartisi seperti apa, kemudian flow urutannya, validasi dan lain-lain itu seperti apa. Nah, itu didesain dulu. Setelah sampai didesain, kita lempar ke developer. Nah, itu tim yang tadi gue manage. Nah, sebenarnya apa tugas mereka? Tugas mereka adalah menerjemahkan atau mengimplementasikan apa yang sudah dibuat oleh seorang business analyst dengan menggunakan tools, ETLs, ataupun dengan menggunakan scripting, sehingga menghasilkan suatu flow atau menghasilkan suatu program, bisa dikatakan secara luas, yang dapat melakukan pengolahan data yang akhirnya nanti akan menghasilkan suatu informasi yang akan berguna bagi customer. Itu secara garis besar. Setelah itu developer tadi tugasnya. Nah, kemudian technical writer tentu saja membuat dokumentasi terkait dengan job-job yang udah dibuat tadi. Jadi itu dokumentasi tadi akan diberikan kepada user, sehingga nanti user tahu, oh ketika sudah go live kita tinggal mereka bisa memaintain job-job tersebut dengan baik, seperti itu. Kalau kita bicara mengenai waktu dan jam kerja seorang data engineer, honestly tiap perusahaan atau tiap project itu memiliki jam kerja yang berbeda-beda. Semua itu disesuaikan dengan kebutuhan dari customer. Secara standar tentu saja kita bicara dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu adalah standar waktu pekerjaan. Tapi real implementasi yang gue rasakan sebagai konsultan sendiri adalah waktunya adalah fleksibel. Fleksibel bukan dalam artian kita bisa sesuka hati gitu. Wah, datang kita kerja mulai jam 12 siang aja, bukan begitu. Jadi fleksibel di sini adalah kita harus bisa memanage waktu kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa memanage waktu kita sendiri, kita akan keteteran. Karena konsultan biasanya based on punya namanya project plan. Jadi target deadline misalnya 1 bulan harus selesai loh. Nah, bagaimana kita menyusun atau memanage waktu itu dengan baik gitu. Hanya saja jika memang dibutuhkan, kita harus bersedia untuk melakukan yang lebih. Artinya bisa dibilang lebih dari office hour, bisa jadi malam atau lembur. Jika memang sudah mendekati deadline atau memang melihat skop pekerjaan yang begitu complicated, juga kalau memang dibutuhkan, bisa jadi kita harus menyesuaikan dengan jam kerja customer, which is misalnya jam hari Sabtu, jika customer menghendaki kita masuk dan ada kebutuhannya ke sana, ya kita harus bersedia untuk itu. Kalau kalian bisa lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya, kita mungkin akan diganti di situ. Kita punya waktu lenggang yang lebih banyak gitu untuk kita gunakan seperti itu. Nah, bahkan kalau udah deadline mau go live dan lain-lain, pengalaman kita bahkan sampai nginep di customer juga, dan itu emang real apa yang gue rasakan gitu. Tapi semuanya sih gue jalani dengan senang hati sih. Untuk menunjang profesionalisme dari seorang konsultan, tentu saja kita bicara penampilan ya. Sebenarnya apa yang menjadi basic sih untuk di pakaian kerja kita di depan customer. Nah, secara gamblang tidak ada acuan baku, tergantung, saya kembalikan ya, tergantung dari perusahaan masing-masing. Honestly, kita memang harus berpakaian secara rapi. Memakai baju lengan panjang jika memang dibutuhkan, memakai dasi jika dibutuhkan, ataupun memakai pakaian batik seperti itu. Honestly, semuanya harus bersifat rapi. Nah, mungkin dalam waktu dan dalam kondisi tertentu, mungkin hari Jumat atau hari Sabtu, itu mungkin bisa lebih bebas. Hanya saja tetap harus diperhatikan bahwa semuanya itu harus menjunjung tinggi kesopanan. Nah, ini kebetulan kita syuting hari Jumat, jadi kalian bisa lihat lebih bebas sedikit, tapi tetap harus rapih dan profesional. Dan makanya kita menggunakan polo shirt dan jeans nih, ini yang penting, dan tentunya sepatu ya, nggak boleh pakai sendal gitu. Nah, kemudian ada beberapa customer yang memang di kesehariannya Senin sampai Jumat, itu ada yang di sana itu memang free, bebas. Jadi ketika kita harus onset, mungkin kita mengikuti tradisi dari atau aturan dari si customer tersebut gitu. Jadi kita dibebaskan juga dari perusahaan kita untuk ngikutin aja customer gitu. Seperti itu sih. Jika kita bicara suka duka pekerjaan, tentu saja sebenarnya bervariasi ya. Semuanya sebetulnya
Cara paling mudah adalah dibuat enjoy aja. Kita harus menikmati pekerjaan kita. Intinya dan juga kita harus mencintai pekerjaan kita. Suka duka secara spesifik sebetulnya sih banyak, tergantung. Maybe load pekerjaan yang memang besar, yang memang rumit, kemudian customer juga, lokasi pekerjaan. Lebih banyak sukanya sih, karena kenapa enak, jadi kebetulan tim yang gue punya ini solid gitu ya, kita bareng-bareng. Kalau kita dimarahin sama customer ya kita bareng-bareng, tapi kalau kita senang juga senang-senang bareng-bareng. Kalau dukanya mungkin lebih ke arah dimana ketika kita harus ngejar satu deadline, sehingga mau nggak mau kita harus mengorbankan waktu bersama keluarga kita gitu. Malam istri kita, anak kita udah tidur, kita masih harus kerja gitu kan. Itu mungkin ya duka, tapi duka itu juga nggak terlalu gimana-gimana banget sih, masih bisa dilewatin lah gitu. Namun itu semua jangan sampai menyurutkan semangat kita intinya. Jika kita memang mencintai dunia pekerjaan ini, segala sesuatu seperti itu tidak menjadi halangan untuk membuat kita menjadi lebih maju lagi. Jika kita bicara gaji seorang data engineer atau technical consultant, it's depend. Misalnya bisa dikatakan tergantung dari perusahaan, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu ya. Jika kita bicara batas bawah, batas atas itu juga berbeda-beda. Sebenarnya nggak ada batasan limit ya, gue bilang. Misalnya, kalau senior pasti 2 digit loh, kalau senior pasti 3 digit loh, itu nggak ada batasannya, karena setiap perusahaan beda-beda, kita nggak bisa tahu. Siapa tahu ada senior yang mungkin masih 1 digit, who knows, ya kan? Nah, tapi kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa gali informasi sendiri, di Google banyak, ada yang sudah sampai naruh angka-angkanya, bahkan mungkin itu mantan-mantan si perusahaan tersebut yang dia naruh. Nah, kalian bisa kulik-kulik sendiri. Kalau range gaji gue ya, ada deh. Oke. Tips buat kalian yang mulai kerja atau mulai terjun di dunia ini dan tertarik untuk bekerja di data engineer, sebetulnya adalah yang paling basic itu adalah kedisiplinan dan juga kemauan. Nah, jika kita bicara skill, baru kita bicara mengenai logic dan juga basic coding. Codingnya itu lebih banyak ke query. Kemudian kalau main di big data, kita banyak ke Python, mungkin kalian harus tahu Python. Kemudian basic database, kalian harus tahu table, kolom, dan lain-lain. Tentu aja ya, itu harus udah dasar banget. Nah, jadi itu ya, kemampuan disiplin tadi, kemudian skillnya, dan mental tentu aja, nggak boleh cengeng. Jadi seorang konsultan nggak boleh cengeng. Kenapa? Karena nanti di dalam implementasinya, ketika lu cengeng, habis. Lu nggak akan kuat dan lu pasti resign dan keluar. Ketika lo masuk lagi ke perusahaan lain dan ketahuan lagi cengeng, keluar lagi pasti. Percaya sama gue, nggak akan lama. Dan itu, dunia konsultan itu sempit. Artinya konsultan di perusahaan satu akan kenal sama orang di konsultan yang perusahaan lain. Jadi ketika kalian udah terkenal jelek namanya, entah cengeng, entah kalian itu licik, entah kalian itu anything, pokoknya buruk attitude-nya, ketika kalian mau masuk ke perusahaan yang lain, pasti sang perusahaan itu akan nanya ke temennya yang ada di perusahaan sebelumnya kalian itu keluar gitu. Jadi behave, attitude-nya tuh harus baik gitu. Dan kalau perlengkapan sih ya, tool big data itu agak berat. Jadi mungkin kalian harus punya laptop yang mumpuni lah secara prosesor dan secara RAM, karena tools ETL-nya itu agak berat sih. Itu sih pengalaman gue. So, silahkan tentukan dulu minat kalian sebenarnya kemana, baru kita bicara memperdalam skill seperti apa. Oke guys, tadi kita udah banyak banget dapet informasi yang sangat bermanfaat buat kita dari Pak Iwan Gunawan, di mana kita udah tahu nih tugas-tugas seorang konsultan data engineer ternyata seperti itu ya. So, bagi kalian yang masih punya banyak pertanyaan, kalian pengen request nih next video kita UMKM, franchise, atau mungkin ada teman kalian yang mau diwawancara seperti ini untuk dunia kerja, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah ya. Terus dukung kita, support kita terus agar kita selalu dapat berbagi informasi terkait informasi bisnis, informasi dunia kerja, dan lain-lain kepada kalian dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, see you in the next video. Bye-bye. Hai, nama gua Iwan Gunawan lebih tepatnya ya. Gua Pak, ulangin! Gua gimana dong? Data engineer itu apa sih? Ya dia mati! Departemen data analitik Oh my god. yang fokus ke data engineer.
Tinggal begitu doang apa susahnya sih? Udah cepet bro.